Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Kang Teta. Beliau adalah salah seorang dari pemanah barebow yang saat ini sudah mulai meng-ASEAN, belum mendunia, baru meng-ASEAN ya. Assalamualaikum Kang Teta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Kang? Alhamdulillah. Saya manggil Akang karena beliau berasal dari tanah Sunda, jadi lebih akrab gitu ya manggil Akang. Saya pengen manggil coach tapi takut dijewer. Oke Akang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, silahkan Akang memperkenalkan diri kepada viewer MAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arteta dari Bandung. Terus apa lagi? Udah cukup ya? Udah sih. Barangkali mau ngasih tahu makanan khasnya apa ya, idola gitu. Ya udah, Akang. Ini bocoran nih, karena kan terkenal nih orang pada kasak kusuk ya kalau Akang teh pakai busurnya lain dari yang lain. Bukan mereknya atau bukan apa, tapi beratnya. Kebayang. Berat berapa sekarang teh total sama busurnya? Total busur di kisaran 4 kilo. 4 kilo? Ya. Lumayan ya. Paling 1 atau 2 lupa lagi. Masya Allah berat banget ya. Terus sekarang pakai LBS berapa? Masih di 40 68. Ukuran 68 40 LBS ya. Wow. Dan itu kekuatannya luar biasa untuk narik ya. Saat ini posisi di Cirebon, viewers, dan ini anginnya luar biasa sekali. Iya. Ada di event apa ini? Danding Cup ya. Danding Cup Cirebon, dan memang luar biasa. Bantahan harus di-secure ulang. Jadi agak-agak mincing-mincing sekali-sekali ya. Oke. Terus kita ngobrol-ngobrol soal yang barusan berlalu nih. Ada event besar di ASEAN, yaitu Barebow ASEAN di Selangor, Malaysia. Dan Akang teh salah satu pemanah yang memang berhasil membawa medali ke Indonesia. Nah, yang dirasa kendala terbesar saat di Malaysia apa, Kang? Sebetulnya kendala terbesar kemarin nggak terlalu ini ya. Paling cuman kemarin tuh ada kendala di peralatan ya. Kenapa peralatannya? Ada di plunger tuh. Oh, ya, sempat ada masalah. Sempat ada masalah sama di globe. Globe yang semalamnya itu sebelum pergi tuh aku cek, malah sudah dijahit, dibenerin ya. Disesuaikan lah. Iya, disesuaikan. Qadarullah pas di Malaysia copot lagi jahitannya. Allahu Akbar. Itulah kendalanya. Tapi bisa diatasi. Alhamdulillah masih bisa. Tapi terus setelah beresin glove itu, tetap semuanya lancar lah ya, nggak ada terlalu banyak ini. Dari sekian banyak barebower di tanah air ya Kang ya. Nah, saya merhatiin bahwa hanya 1-2 yang menggunakan close stance ya. Salah satunya Kak Akang. Ya. Boleh tahu kenapa? Sebetulnya apa ya, dulu tuh nyari kenyamanan aja ya. Oh, titik nyaman ya Kang ya. Nyamannya di situ. Cuman kesininya ternyata dengan close stance saya banyak sekali untuk saya pribadi ada beberapa hal yang saya dapatkan. Misal draw check. Oh, di situ saya dapat draw check dengan perkenaan di sini ya. Oh, kena ini ya. Nah, kedua, tidak kejepit, jadi nggak perlu pakai chest guard. Ah, Masya Allah, trik. Yang ketiga, dia busur lebih stabil. Ketika ketika drawing, karena di sini nih, at least lebih diam busur kalau lebih anteng ya. Gitu. Berarti itu adalah salah satu teknik dari jemparing yang ditarik ya ke barebow ya. Karena jemparing memang harus nempel di sini ya, di sisi kiri ya. Jadi ketika seorang Arteta, kita panggil Kang Teta ya, lebih familiar ya, merasakan draw checknya itu adalah string ya, salah satunya di sini ya, di sisi kiri badannya gitu loh. Disitulah lebih anteng ya. Ada kepikiran nggak untuk rubah stance? Kayaknya enggak sih. Karena memang di draw check saya lebih nyaman, di close lebih nyaman. Lebih nyaman ya, lebih terasa draw checknya. Oke. Terus satu hal Kang, dengan Akang yang memang setiap kali, boleh dibilang setiap kali tanding itu stabil, antengnya gitu kan ya. Terus kayaknya tuh setiap gerakan itu tertata sama gitu loh Kang. Itu latihannya sepadat apa sih Kang? Kalau dibilang padat enggak juga sih ya, karena memang saya orang dagang gitu kan. Sebetulnya waktunya itu dari jam 3 sampai jam 5. Waktu kosongnya? Jadi
di ruang waktu itu saya memanfaatkan dengan baik. Terus di luar itu misal mau tidur atau lagi senggang di rumah, saya selalu bawa trainer. Itu kalau bawa trainer kan bisa di rumahnya kan ya. Nah itu kira-kira yang paling singkat yang akan melakukan misal sebelum tidur tuh ada misal Bapak setengah jam atau apa? Enggak juga lah, enggak. Misalnya dalam satu repetisi kita bisa satu gerakan itu 10. Ya paling ya 3 gerakan 30 ya udah dapat seperti itu aja. Pokoknya mah itu rutin gitu ya. Harus ada aja tiap malam itu sebelum tidur. Bau training ya guys, semangat. Itu ya. Apa? Buat muscle memory, mengingatkan. Muscle memory, betul, masya Allah. Saya tuh sudah dikasih tahu sebenarnya suka males. Ya aja. Mager, aduh, tahu rebahan banget ya. Nah, Akang, ini mah kita ngobrol selentingan aja ya tentang what to do, not to do sebelum bertanding. Nah, saat mau bertanding suka ada pantangan-pantangan, misalnya nggak boleh makan sambal, nggak boleh tidur. Sebenarnya nggak ada sih, nggak juga ada, ya. Cuman kadang kalau tanding biasanya saya sendiri itu jarang tidur, tapi bukan keharusan ya, jarang tidur aja. Tapi lebih ke memang badannya nggak ngajak tidur gitu ya? Nggak ngajak tidur. Itu nggak ngantuk Kang pas tanding? Enggak lah. Gitu, bisa konsen. Saya bingung, biasanya ketika kita tidak bisa tidur, susah konsentrasi. Akang malah tambah tajam ya. Bingung. Ngopi anggar Kang? Ngopi enggak sih, kalau kopi sih enggak. Enggak ya? Oke. No kopi ya. Gorengan tetap ya. Gorengan tetap. Ya, dibilangin juga atlet berboba beda sama atlet yang lain ya. Yang lain nggak boleh es, nggak boleh gorengan, kita mah hayu lah gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini rencana untuk langkah ke depan. Langkah ke depan dalam artian apakah akan terus berlanjut di berbo atau entah tiba-tiba kepikiran untuk mencoba kategori lain barangkali Kang? Tertarik gimana? Untuk sementara ini saya sendiri concern di berbo mungkin sama jemparingan aja. Karena itu memang basicnya dulu saya di sana. Hanya sebagai kalau bahasa Sunda tetap mulai jemparingan. Kamu mulai jemparingan. Kalau orang Jawa ngomongnya nguri-uri, nguri-nguri budaya ya. Sama jadi dasarnya kita apa tidak kita tinggalkan ya Kang ya. Betul. Nah, Akang, saya penasaran, akankah kita ngobrol kosong aja ya? Akankah seorang Arteta mewakili Indonesia di event internasional? Ada terpikir ke sana nggak? Untuk terpikir sih enggak, tapi keinginan ada. Keinginan ada, terpikir belum karena mungkin banyak hal yang mesti dipikirkan ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada sponsor, akan siap nggak? Amin. Insya Allah lah. Insya Allah. Harus siap lah ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tiba-tiba Pak Teta angkat tanya. Amin. Sponsor, ting. Ya sudah. Oke Kang, ngobrolin soal olahraga ya. Apapun olahraganya, apapun yang kita lakukan, biasanya kan kita punya kiblat lah. Nah, di Panahan Akang teh idolanya sama siapa? Luar negeri boleh, Indonesia boleh. Kalau untuk dalam negeri itu saya dulu itu ada Bapak Tembak. Oh, Kang Acai. Ya, idola saya itu ya Bapak Tembak. Karena beliau sendiri yang secara langsung ngajarin. Guru pertama saya beliau. Masya Allah. Nah itu, terus ya kesininya banyak sih kalau yang jadi guru saya banyak ya. Mulai dari Kang Nopel, Abah Pundi, terus Coach Yogi, dan satu lagi yang secara tidak langsung menjadi inspirasi dan guru saya itu Bang Udin. Coach Halidin, ya, Masya Allah. Masya Allah. Inspirasi saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau luar negeri ada, Kang? Kalau luar negeri saya nggak begitu. Nggak terlalu ya? Bukan nggak terlalu memperhatikan juga ya. Cuman ada sih ya kata orang lain, John Demer mungkin saya perhatikan. Cuman gayanya beda juga. Beda. Masa idola beda kan? Asal telucunya. Iya juga sih. Tapi ya saya senang ke John Demer aja. Ya, oke. Kalau menurut saya sendiri untuk jarak yang paling sulit yaitu ya jarak jauh, karena semakin jauh jarak semakin berkurang juga forgivingnya gitu. Walaupun memang dalam visualisasi target ya
berbanding lah antara jarak dekat dengan jarak jauh. Cuman resikonya kalau jarak jauh itu di sudut elevasi gitu kan. Semakin jauh ya semakin besar juga sudut elevasinya. Jadi harus lebih teliti kalau jarak jauh. Mungkin ya masih kurang pemahaman di dalam kebutuhan tuning busur itu sendiri. Jadi masih asal banyak berpikir, asal nembak gitu kan. Terus pakai arrow apa aja atau jenis apa aja. Yang penting larinya bagus gitu. Padahal nggak gitu juga. Betul-betul memang harus lebih detail kebutuhan LBS dan kebutuhan arrow yang digunakan. Untuk jarak jauh atau jarak dekat harus benar-benar dikuasai. Kita masih banyak pemanah yang belum menguasai itu. Kang, kadang-kadang kita sebagai atlet, sebagai manusia tidak menutup kemungkinan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar harapan saat tanding itu ada rasa kecewa. Adalah pasti, sekalipun mungkin secuil ya. Nah, Akang mengatasi rasa kecewa itu untuk kemudian bangkit kembali persiapan untuk event berikutnya bagaimana? Persiapan ke depannya ya. Bukan untuk mereda meredanya kekecewaannya. Saya punya triknya itu bahwa kita harus tahu bahwa rumusnya ya hidup itu cuma dua. Apa itu? Misalnya sehat, sakit, terus menang, kalah. Siang malam, jadi kembali ke sana. Ketika kalah ya udah itu. Terus kumaha deui atunya? Iya, karena kita cuma dua. Kalau nggak menang ya kalah. Kalau nggak kalah ya menang. Itu hak kita, udah aja. Berarti cuman ya semacam itu aja. Itu cara kita menerima apapun yang terjadi ya, karena semua sudah diatur sama Allah kan. Betul sekali. Itu salah satu cara untuk kita meredam rasa kecewa ketika kita kalah. Quote of life seorang Arteta. Gini, mungkin ada sedikit apa ya, untuk menjadi seorang juara itu butuh proses. Maka pahami prosesnya dan jalani. Masya Allah. Nanti ketika karena lahirnya seorang juara itu dari memahami dan menjalani proses. Gak ada yang lain ya. Memang itu ya. Jalani atau enggak sama sekali. Iya. Masya Allah. Sekarang kita misalnya gini, memahami proses dari contoh kita ingin menang, prosesnya tahu nih, memahami. Tapi tidak menjalani, percuma lah. Betul juga ya. Terus kita menjalani prosesnya, tapi tidak memahami yang butuh proses kejuaraan itu seperti apa. Tetap nggak jadi. Capek juga gitu. Capek sendiri ya. Iya. Seperti itu. Oke Akang. Masya Allah luar biasa. Ini wejangannya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh archer-archer di seluruh Indonesia ya. Insya Allah. Akang terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Saya culik dulu sebentar sebelum Isoma ya. Terima kasih. Sukses terus dan mudah-mudahan harapan bisa mewakili Indonesia di kancah internasional bisa terwujud. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Baik viewers, demikian obrolan saya bersama Arteta dari Bandung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.